Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi dengan NIM D0223307 kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan setiap skrip yang dibuat per baris. Langsung saja ke contoh latihannya. Yang pertama itu ada doctype HTML untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan versi HTML. Nah, selanjutnya ada pembuka untuk dokumen HTML. Selanjutnya ada head yang berisi informasi yang tidak terlihat langsung di halaman, seperti judul halaman dan pengaturan lainnya. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan karakter encoding yang digunakan adalah UTF-8, sehingga simbol dan karakter spesial ditampilkan dengan benar. Selanjutnya adalah pengaturan untuk membuat halaman web responsif. Selanjutnya ada title, yaitu judul yang akan muncul di tab browser saat halaman dibuka. Selanjutnya adalah bagian penutup head. Selanjutnya ada body yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web seperti teks, gambar, atau tautan. Selanjutnya ada H1 yang merupakan judul utama atau judul dengan ukuran paling besar. Selanjutnya ada tag P yang digunakan untuk membuat paragraf teks. Selanjutnya ada H2 atau judul kedua dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan H1. Selanjutnya ada UL sebagai pembuka. Selanjutnya ada UL sebagai pembuka untuk membuat daftar tanpa nomor. Selanjutnya adalah item pertama dalam daftar, dan ada item kedua dalam daftar, item ketiga dalam daftar. Selanjutnya ada penutup daftar tanpa nomor, penutup bagian body, dan yang terakhir penutup seluruh dokumen HTML. Dan ini adalah hasil outputnya. Langsung saja ke contoh berikutnya. Untuk bagian doctype HTML sampai dengan body, itu penjelasannya sama saja dengan contoh sebelumnya. Selanjutnya ada tabel border untuk menambahkan garis di sekitar tabel. Selanjutnya ada sel spacing untuk memberi jarak antar sel dalam tabel. Selanjutnya ada sel padding untuk menambahkan ruang di dalam sel. Selanjutnya ada TR sebagai baris pertama dari tabel. Terus ada kolom header yang menampilkan teks nama, usia, dan alamat di bagian atas. Dan ada penutup baris pertama tabel. Selanjutnya ada baris kedua dari tabel yang berisi data Yuda 42 Sopeng. Selanjutnya ada baris ketiga dari tabel yang berisi data Hasmah 38 Baru. Selanjutnya ada baris keempat dari tabel yang berisi data Pipi 19 Memuju. Selanjutnya ada baris kelima dari tabel yang berisi data Ismi 8 Memuju. Selanjutnya ada penutup baris kelima dari tabel. Ada penutup bagian body, dan yang terakhir ada penutup dokumen HTML. Ini adalah hasil outputnya. Langsung saja ke contoh selanjutnya. Untuk bagian doctype HTML sampai dengan body, itu penjelasannya sama saja dengan contoh sebelumnya. Selanjutnya ada H2 yang menampilkan teks daftar buah sebagai judul dengan heading kedua. Selanjutnya ada tabel border, sel spacing, dan sel padding. Selanjutnya ada T-head. Bagian ini menandakan kepala tabel yang biasanya berisi judul kolom. Ada TR yang menandakan satu baris di tabel. Selanjutnya ada kolom header yang menampilkan teks nama, gambar buah, dan deskripsi. Selanjutnya ada bagian penutup baris header di tabel dan penutup bagian kepala tabel. Selanjutnya ada T-body yang berisi isi konten dari tabel.
Selanjutnya ada baris pertama, kedua, dan ketiga dari tabel yang berisi nama buah, gambar, dan deskripsi. Yang terakhir ada bagian penutup isi tabel, penutup bagian body, dan yang terakhir penutup dokumen HTML. Ini adalah hasil outputnya. Langsung saja ke contoh yang terakhir. Di sini ada form dengan metode post digunakan untuk mengirim data secara aman ke server. Terus ada H1 form pendaftaran sebagai judul besar pada halaman. Selanjutnya ada tabel border, cell spacing, dan cell padding. Terus ada TR sebagai pembuka baris pertama dalam tabel. Selanjutnya ada label for nama untuk input teks nama. Ada input type untuk mengisi nama dengan ID. Selanjutnya ada penutup tabel dan penutup sel tabel. Ada TR untuk membuka baris baru untuk memasukkan data tempat lahir. Ada label for untuk membuat label untuk input tempat lahir. Terus ada input type untuk membuat input teks tempat lahir. Ada label for untuk input tanggal lahir, dan ada input type untuk memilih tanggal lahir. Selanjutnya ada penutup baris tanggal lahir, dan ada pembuka baris baru untuk alamat. Ada label for untuk input alamat, dan input type untuk input teks alamat. Selanjutnya ada penutup baris alamat dan pembuka baris baru untuk memilih asal sekolah. Ada label untuk memilih asal sekolah, dan ada select name untuk memilih asal sekolah. Selanjutnya ada penutup select dan penutup baris asal sekolah, dan pembuka baris baru untuk memilih program studi. Ada label untuk input pilihan program studi dan input type untuk memilih program studi. Ada label untuk input pilihan program studi dan input type untuk memilih program studi. Selanjutnya ada penutup baris program studi. Selanjutnya ada TR pembuka baris baru untuk pesan singkat. Ada label for untuk input pesan singkat dan input type untuk input teks pesan singkat. Selanjutnya ada penutup baris pesan singkat dan pembuka baris untuk tombol submit. Ada input type dan login. Selanjutnya ada penutup baris tombol submit, penutup tabel, penutup form, penutup elemen body, dan yang terakhir ada penutup elemen HTML. Dan ini adalah hasil outputnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.